Halo semuanya, pernah lihat alat yang satu ini kan? Biasanya ada di lab fisika. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal alat ukur super presisi ini. Kita bakal cari tahu gimana sih cara kerjanya yang keren banget itu? Coba deh, bayangin. Pasti di meja kalian ada penggaris kan? Berguna banget emang. Tapi gimana ceritanya kalau kita disuruh ngukur sesuatu yang bentuknya nggak lurus? Kayak misalnya, diameter cincin, atau bagian dalamnya pipa kecil. Nah, ini dia nih, penggaris biasa langsung nyerah. Nah, ini dia masalahnya. Kalau buat ngukur panjang kertas atau buku, penggaris itu jagonya. Tapi coba deh, suruh dia ngukur koin kayak gini, yang melengkung. Atau lebih parah lagi, ngukur bagian dalamnya sesuatu. Wah, langsung angkat tangan dia. Hasilnya pasti nggak bakal akurat-akurat banget. Jadi, jelas banget ya, buat beberapa tugas, kita tuh butuh alat yang ya lebih canggih lah dari penggaris biasa. Kita perlu sesuatu yang bisa ngasih hasil yang jauh-jauh lebih presisi. Intinya gini, penggaris itu paling kecil cuma bisa ngukur sampai 1 mm. Kedengarannya kecil ya, tapi buat orang-orang di dunia teknik, desain atau sains, 1 mm itu masih gede banget. Seringkali itu belum cukup detail. Kita butuh alat yang matanya lebih jeli. Dan inilah dia pahlawan kita, jangka sorong. Kelihatannya mungkin agak ribet ya, tapi alat ini adalah jawaban untuk semua masalah pengukuran presisi kita. Yuk sekarang kita bedah bareng-bareng, kita lihat ada apa aja di dalamnya. Gampangnya gini, jangka sorong itu kayak pisau tentara Swissnya alat ukur. Serbaguna banget, mengukur diameter luar, bisa, diameter dalam, bisa juga. Bahkan mengukur kedalaman lubang pun bisa. Kerennya, semua fungsi itu ada di satu alat ini doang. Tahu nggak sih, ada cerita menarik di balik alat ini. Nama lainnya kan Vernier Caliper ya. Nah, Vernier itu ternyata nama penemunya. Seorang matematikawan dari Prancis, Pierre Vernier. Dia nemuin ini udah lama banget, tahun 1631. Skala presisi yang jadi otaknya alat ini tuh penemuan jenius dari dia. Oke, sekarang kita lihat anatominya. Pas pertama lihat, mungkin mikir, waduh banyak banget tombol dan garisnya. Tapi tenang, jangan panik dulu. Setiap bagian ini punya fungsi yang jelas dan logis banget kok. Kita bakal bahas satu-satu biar gampang. Oke, ini dia bagian-bagian utamanya. Ada rahang luar yang gede ini buat ngukur diameter luar. Terus ada rahang dalam yang kecil di atas buat ngukur bagian dalam. Nah, di ujungnya ini ada tangkai ukur kedalaman. Terus yang paling penting ada 2 skala. Skala utama yang ini nih kayak penggaris biasa. Dan skala nonius yang bisa digeser-geser. Ini dia nih sihirnya. Terakhir ada baut pengunci buat ngunci hasil ukuran biar nggak geser-geser. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih cara baca angka dari alat ini? Kelihatannya emang kayak kode rahasia ya kan? Tapi percayalah, ini gampang banget kalau udah tahu triknya. Yuk kita pecahin kodenya bareng-bareng. Caranya tuh cuma 2 langkah. Simple banget. Pertama, kita lihat skala utama. Kedua, kita cari angka di skala nonius. Udah, gitu doang. Gabungin, selesai. Oke, langkah pertama. Fokus ya, cari dulu angka 0 di skala yang bisa digeser, yang di bawah itu, skala nonius. Ketemu? Nah, sekarang lihat ke atas, ke skala utama. Garis persis sebelum angka 0 tadi, itu angka berapa? Di contoh kita ini, angkanya ada di 2,7 cm. Gampang kan? Sip, sekarang langkah kedua. Ini kayak main teka-teki. Lihat semua garis di skala nonius yang di bawah. Coba cari, dari semua garis itu, mana satu-satunya garis yang lurus banget sama garis yang ada di skala utama di atasnya. Cuma ada satu loh yang paling lurus. Nah, di contoh ini, ternyata garis yang paling lurus itu garis nomor 6. Tunggu dulu. Angka 6 tadi itu bukan berarti 6 cm loh ya. Ini angka rahasianya. Kita harus kalikan angka 6 ini sama tingkat ketelitian alatnya, yaitu 0,01 cm. Jadi, 6 dikali 0,01 hasilnya 0,06 cm. Nah, ini dia angka super detail yang kita butuhin. Oke, sekarang kita udah punya 2 potongan puzzle-nya, angka dari skala utama dan angka dari skala nonius. Waktunya kita satuin buat dapetin hasil akhirnya yang super akurat. Caranya gampang banget. Tinggal kita tambahin aja. Hasil yang pertama tadi ditambah hasil yang kedua. Jadi, 2,7 cm kita tambahin sama 0,06 cm. Dan jeng, hasilnya adalah 2,76 cm. Coba bandingin sama penggaris biasa. Jauh lebih detail kan? Keren banget ya cara kedua skala ini kerja bareng buat ngasih kita hasil yang akurat banget.
Jadi, kesimpulannya apa? Gini deh, kalau penggaris biasa itu cuma bisa akurat sampai 1 mm, jangka sorong ini bisa 10 kali lebih akurat. Sampai 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, inilah kenapa alat ini penting banget di banyak bidang. Nah, sekarang kalian gak cuma tahu nama alat ini, tapi benar-benar ngerti cara pakainya. Udah jago. Kira-kira nih, dengan ilmu baru ini, benda apa sih di sekitar kalian yang paling bikin penasaran buat diukur pakai jangka sorong? Coba deh pikirin. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya.